Jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 disiarkan langsung di SCTV dan video. Timnas Indonesia U23 akan berlaga pada Piala AFF U23 2022 yang dihelat di Kamboja. Berstatus sebagai juara bertahan, tim Garuda Muda diharapkan bisa kembali merengkuh trofi. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF U23 2022. Pada laga perdana, tim Garuda Muda akan menghadapi Laos di Prince Stadium, Phnom Penh 15 Februari 2022. 3 hari berselang, Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar pada laga kedua di tempat yang sama. Pasukan Sintayong itu kemudian menutup penyisihan grup B dengan duel pamungkas melawan Malaysia di Maroko Touch National Stadium 21 Februari 2022. Piala AFF U23 2022 menggunakan format berbeda karena ada 3 grup. Jadi tim yang lolos ke semifinal merupakan grup A, B, dan C plus runner-up terbaik yang diambil dari klasemen kecil. Timnas Indonesia mendapatkan tekanan besar pada Piala AFF U23 2022. Maklum, tim Garuda Muda merupakan juara bertahan pada turnamen tersebut. Timnas Indonesia meraih gelar Piala AFF U23 edisi 2019 yang juga digelar di Kamboja. Menarik untuk menyaksikan perjuangan pasukan Sintayong pada turnamen tersebut. Demi meraih hasil bagus dalam turnamen tersebut, pelatih Sintayong memboyong 29 pemain Timnas Indonesia U23 untuk menjalani training center di Bali mulai Kamis 3 Februari 2022. Tim Garuda Muda kemudian berangkat ke Kamboja pada 10 Februari mendatang. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia. 15 Februari 2022, Timnas Indonesia versus Laos di Prince Stadium. 18 Februari 2022, Myanmar versus Timnas Indonesia di tempat yang sama. 21 Februari 2022, Timnas Indonesia versus Malaysia di Morodok Techno National Stadium. Cyrus Margono sudah putuskan bela Timnas Indonesia, tak perlu naturalisasi, tinggal ikuti langkah Elkan Bagot. Media Yunani, Trivilara mengklaim bila kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono telah memutuskan untuk membela Timnas Indonesia. Kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono baru saja bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Athena, Yunani pada 28 Januari 2022 lalu. Pertemuan ini langsung dihadiri Duta Besar RI untuk Yunani, Bebeb Junjunan. Penjaga gawang setinggi 190 cm itu seolah mengirimkan kode ingin membela Timnas Indonesia di Instagram story-nya. Sebentar lagi hashtag Kita Garuda, tulis Margono dalam laman media sosialnya tersebut. Sementara itu, Bebeb Junjunan menjelaskan bila pertemuan dengan Cyrus membahas banyak hal soal sepak bola. Kami baru bersilaturahmi saja dan lebih banyak diskusi tentang dunia bola di Yunani dan internasional, tulis Bebeb di laman komentar. Berketurunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Surabaya membuat yang bersangkutan bangga dengan perkembangan sepak bola muda Indonesia, tambahnya. Kedatangan Cyrus Margono ke Kedubes RI di Yunani dipahami salah satu media Yunani, Trivilara, sebagai keputusan Cyrus untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan mereka mengklaim mendapat sumber dari teman dekat ayah Cyrus. Rekan senegara ayah Cyrus masih memegang paspor Amerika Serikat mengklaim alasan kiper berusia 21 tahun itu mengunjungi Kedutaan Besar Indonesia adalah untuk memulai proses mendapatkan kewarganegaraan, tulis Trivilara. Hal ini berarti bahwa Margono telah memutuskan untuk membela Timnas Indonesia secara internasional, di mana mereka juga mencari talenta yang berkarir di luar negeri. Bila Cyrus memutuskan untuk membela Timnas Indonesia, maka tak perlu melalui proses naturalisasi. Exo PSSI Hasani Abdul Ghani menilai Cyrus tak akan berbeda dengan Elkan Bagot yang juga memiliki keturunan Indonesia, sehingga Cyrus bisa memilih kewarganegaraan sendiri seperti Elkan Bagot. Kalau lihat dari cerita yang saya dapat, dia kan tidak perlu dinaturalisasi karena dia masih bisa apply warga negara Indonesia karena ayahnya juga dari Indonesia, ujar Hasani Abdul Ghani Rabu 2 Februari 2022. Di Indonesia kan kita menganut keturunan bukan lahir di mana, jadi kurang lebih sama seperti Elkan Bagot, tambahnya. Cyrus dikontrak oleh Panathinaikos dengan durasi kontrak 3 tahun pada 30 Agustus 2021 lalu.